Assalamualaikum. Nah, kawan-kawan sahabat-sahabat dakwah, kalau memang kejadiannya seperti itu dan dia membaiat dengan menjadi amir sendiri tanpa ada kehadiran orang-orang tua di masa itu dan terjadi ikhtilaf di antara mereka, lalu bagaimana yang seperti itu? Kok dia mengakui sendiri? Kok tidak musyawarah dulu betul-betul bahwa dia sebagai amir, kan? Dan baiat amir itu kewajibannya kalau amir itu disepakati oleh umat Islam, kan? Disepakati oleh umat baiat amir, kecuali hanya amir-amir perekod, amir kelompok. Itu hanya terbatas, bukan amir seperti yang ada dalam hadis-hadis dan al-ahkam as-sultaniyah, kitab-kitab al-ahkam as-sultaniyah itu yang haram tidak taat. Haram tidak taat itu kalau di dalam pemerintahan, yang dimana yang amirnya itu mempunyai daulah, mempunyai wilayah, mempunyai kekuasaan politik. Di situ ada daulah, dan di situ harus ada ahlul halli wal aqdi. Sekarang siapa sebenarnya ahlul halli wal aqdi di dalam tabligh ini? Sebenarnya yang bisa membaiat amir itu harus ahlul halli bittifaqi ahlil halli wal aqdi, dengan mufakatnya ahlul halli wal aqdi, ya, di dalam di dalam kesepakatannya itu. Ini masalah syura, masalah musyawarah yang sebenarnya, yang kesepakatannya. Kalau memang tak sepakat, ikhtilaf, ya tidak apa-apa. Kalau cuman bukan amir orang tidak suka pada satu pondok, pindah kepada pondok lainnya, tidak apa-apa. Karena dengan alasan-alasan syar'i yang dia dapatkan, dengan bukti-bukti bahwa yang diucapkan oleh Maulana Sa'ad banyak yang seperti itu yang melanggar syariat menurut surah alami, ya tidak apa-apa. Kita punya bukti-bukti yang seperti itu, yang secara syar'i kita mufarokoh. Kita punya alasan juga untuk hal itu, dan kita punya bukti-bukti juga untuk hal itu. Maka jangan saling memaksakan. Tidak ada pemaksaan, kecuali imamul muslimin, al-imamul a'zam yang ada di dalam fikih itu yang boleh memaksa. Karena di situ ada tentaranya, ada ahlul halli wal aqdi. Sedangkan ahlul halli wal aqdi di dalam tabligh itu siapa saja yang sebenarnya itu harus sepakat semua mengangkat bahwa Maulana Sa'ad itu sebagai amir. Kalau ahlul halli wal aqdinya sepakat semua mengangkat Maulana Sa'ad itu sebagai amir, ya sah untuk kalangan kelompok jamaah tabligh. Bukan semua umat Islam harus taat kepada dia. Siapa itu Maulana Sa'ad? Orang tak tahu siapa itu Maulana Sa'ad harus taat kepada dia. Dia tidak punya wilayah kekuasaan, dia tidak punya tentara, dia tidak punya daulah, kan? Bedakan antara hadis-hadis yang menjelaskan tentang Imamul A'zam dan wajibnya taat dengan hadis-hadis yang hanya amir-amir kelompok yang begini. Sama dengan suka kepada satu kiai, wajib taat kepada kiai itu, kan? Kalau dia ada sesuatu yang syariat, secara syariat, semua menemukan sesuatu yang secara syariat itu mufaroqah, ya mufaroqah seperti imam. Allah ya'taqida butlana imamihi, harus tidak meyakini bahwa imamnya itu batil. Kalau imamnya bisa dikatakan batil, ya harus mufaroqah. Tidak apa-apa mufaroqah di dalam sholat juga tidak apa-apa. Apalagi cuma amir-amir beginian, bukan amir seperti yang ada di dalam hadis-hadis Rasulullah dan ada di dalam kitab al-ahkam as-sultaniyah itu, yang cukup dengan ahlul halli wal aqdinya, punya daulah di situ, punya kekuasaan. Jadi pahami betul, jangan asal serampangan memasang hadis-hadis kepada sesama muslim dengan cara-cara pemaksaan hukum yang begini. Jadi beri kebebasan orang. Insyaallah Ustaz mengerti lah. Kita duduk sama-sama ini, kita pahami. Jangan dipakai kitab-kitab al-ahkam as-sultaniyah atau hadis-hadis tentang keamiran itu di dalam kelompok yang seperti ini. Kita punya bukti-bukti untuk mufaroqah itu, kan? Dan kita tidak mengakui dia amir, ya sudah, tidak ada masalah itu secara hukum. Yang dikopas dikirimkan ke audio ini dengan hadisnya, dalil-dalilnya dan ibarat fikihnya yang muktabarah. Tolong jangan menghukumi berdosa kepada sesama muslim. Kalau tidak keluar cuma omongan sepintas seperti itu. Kapasitasnya apa?
Tolong dikirim sekarang. Nanti saya akan kirim cara membaiat Al-Imamul A'zam. Di dalam I'anatul Talibin ada ya, di dalam kitab I'anatul Talibin, bahwa membaiat Imamul A'zam yang menyebabkan perpecahan di antara sesama umat itu haram tanpa kesepakatan jumhurul muslimin. Ingat itu.